Kiranya Tuhan memberkati kita semua dalam sukacita dan damai sejahtera. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya sukacita dan damai sejahtera di dalam Tuhan menyertai kita semua. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita, Kejadian pasal 28, ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Maka Yakub berangkat dari Berseba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia, di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan, dan olehmu serta keturunanmu, semua kaum di muka bumi akan menjadi berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini, dan aku tidak mengetahuinya. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini. Ini tidak lain dari rumah Allah. Ini pintu gerbang surga. Keesokan harinya pagi-pagi, Yakub mengambil batu yang dipakainya sebagai alas kepala, dan mendirikan itu menjadi tugu, dan menuang minyak ke atasnya. Ia menamai tempat itu Betel, dahulu nama kota itu Luz. Lalu bernajarlah Yakub, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Dan segala sesuatu yang kau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang akan kita lakukan saat hidup kita terancam oleh karena kesalahan yang kita perbuat? Tentu kita akan lari dan pergi untuk menyelamatkan diri. Hanya satu keinginan kita, yakni selamat. Itulah yang dialami oleh Yakub. Dia harus pergi setelah Yakub menipu kakaknya Esau atas hak kesulungan dan berkat dari ayahnya Ishak. Yakub harus meninggalkan semuanya. Dan inilah awal perjalanan hidup Yakub yang tidak biasa. Perjalanan berjumpa dengan Tuhan untuk diberkati dan menjadi berkat bagi dunia. Dan dalam perjalanannya dari Berseba ke Haran, Yakub sampai ke suatu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Ia mengambil sebuah batu yang dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Dan ia bermimpi melihat sebuah tangga yang menjulang tinggi menuju surga, yang menjembatani antara bumi dan surga. Mimpi yang tidak biasa, mimpi yang istimewa. Yakub melihat ada tangga menuju surga, dan malaikat Tuhan lalu lalang di tangga itu. Allah menampakkan diri kepada Yakub. Allah memperkenalkan dirinya kepada Yakub. Allah membuat perjanjian dengan Yakub. Allah memberikan berkat-Nya kepada Yakub, yakni tanah, keturunan, berkat kepada seluruh bumi karena Yakub, penyertaan kemana saja Yakub pergi,
dan janji untuk membawa Yakub kembali dalam kaum keluarganya. Mimpi Yakub adalah sebuah penguatan dari Tuhan, bahwa dalam keadaan apapun, bahkan ketika nyawanya terancam, Tuhan tidak akan meninggalkannya. Lalu Yakub pun terbangun dari tidurnya. Dia menyatakan sebuah kepastian, sesungguhnya Tuhan ada di tempat ini dan aku tidak mengetahuinya. Yakub menyadari pemilihan Allah terhadap dirinya sebagai seseorang yang spesial. Tempat itu menjadi Betel, rumah Allah. Perjumpaan itu menjadi titik balik kehidupan Yakub. Rasa takut, tertekan, sedih, rasa bersalah, terancam berubah menjadi penuh semangat dan menjadi berani. Yakub menjadi berani menyongsong masa depannya. Yakub beroleh kekuatan melanjutkan perjalanannya. Yakub bernazar, Tuhan menjadi Allahku. Yakub akan dipakai Allah menjadi berkat bagi dunia. Dan Yakub mendirikan tugu peringatan sebagai pengingat kepadanya bahkan kepada keturunannya tentang Tuhan. Yakub memberikan persepuluhan untuk Tuhan dan mempersembahkan hidupnya sendiri menjadi milik Allah. Melakukan kesalahan bukan berarti selesai sudah hidup kita. Asal kita menyadari dan kembali mencari Tuhan, kelemahan kita diubahkan Tuhan menjadi awal kebangkitan hidup kita. Terkadang Tuhan izinkan kita jatuh bersalah untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dalam hal ini bukan berarti supaya kita terus melakukan kesalahan. Jalan Tuhan sering tidak mampu kita pahami. Dalam ketidakmampuan kita memahami jalan hidup yang sedang kita lalui, Tuhan datang menghampiri kita untuk membawa kita pada rencananya. Dan tahukah kita, sesungguhnya Tuhan telah menetapkan rancangan terbaik untuk kita semua. Berkat-Nya disediakan untuk kita semua, untuk kita dipakai Tuhan menjadi berkat di dunia ini. Apapun yang sedang kita alami, dalam keadaan tertekan, terancam, berdosa, merasa bersalah, Tuhan juga ingin berjumpa dengan kita. Tuhan datang menghampiri kita, sebagaimana Tuhan datang menghampiri Yakub. Dalam keadaan tertekan, terancam, takut, kalut, bingung, merasa bersalah ketika dia menipu kakaknya Esau dan ayahnya Ishak, Tuhan datang menghampiri Yakub. Dan sebagaimana Tuhan mengikat perjanjian dengan Yakub, Tuhan juga mengikat perjanjian dengan kita. Sesulit apapun jalan kita, apapun keadaan yang sedang kita hadapi, Tuhan senantiasa hadir bersama kita. Dan segala yang kita lalui, Tuhan pakai untuk kebaikan kita. Dan mari kita berkomitmen untuk memberikan seluruh hidup kita untuk menjadi ahli waris seperti Yakub. Bangun mezbah bagi Tuhan dalam kehidupan kita. Persembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup dan benar bagi Tuhan. Bernazarlah setiap waktu, Tuhan adalah Allahku. Ia Tuhan mengutus kita untuk menjadi berkat. Barang siapa menjadikan Allah sebagai Tuhannya, maka dia akan mengalami penyertaan dan perlindungan Tuhan. Dan ingatlah senantiasa Tuhan selalu ada di dekat kita. Immanuel, Tuhan beserta kita. Jika bebanmu berat, hidupmu terancam, engkau berdosa dan merasa bersalah, serasa tak kuat engkau memikulnya, Tuhan tahu kemampuanmu. Ia selalu ada bersamamu dalam kebingunganmu, dalam penderitaanmu, dan dalam rasa bersalahmu. Engkau tidak pernah ditinggalkan sendirian. Alami perjumpaan dengan Tuhan, sesulit apapun jalan hidupmu. Tuhan senantiasa bersamamu. Dan perjumpaan kita dengan Tuhan akan memberi kita pengharapan dan semangat baru. Dan setiap waktu apapun keadaan kita, termasuk saat kita berdosa sekalipun, Tuhan datang untuk berjumpa dengan kita supaya kita hidup dalam penyertaan-Nya dan perlindungan-Nya
dan kita hidup dalam kehendak-Nya. Sebab Tuhan tahu, tanpa Dia, kita tidak punya harapan dan tujuan hidup. Tuhan ingin supaya kita hidup selalu bersamanya di dekat-Nya. Tuhan senantiasa memberkati kita untuk menjadi berkat. Responilah kehadiran Tuhan dalam hidupmu setiap waktu dengan membuka hatimu, membuka seluruh hidupmu untuk Tuhan berdiam di dalam dirimu dan surga terbuka untukmu. Sekali ikut Yesus, selamanya ikut Yesus. Amin.